Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu karya besar dari ulama ternama, yaitu Kitab Al-Muntazam. Kitab ini disusun oleh Ibnu Al-Jauzi dan berisi kisah-kisah umat terdahulu serta nasihat yang penuh hikmah. Sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, menyebarkan kebaikan, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kisah Umar bin Abdul Aziz dan Pelita. Dikisahkan suatu malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz duduk bersama seorang tamunya. Mereka sedang berbincang tentang urusan umat dan kepentingan negara. Lampu minyak di ruangan itu mulai meredup. Sang tamu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku menyalakan dan menambahkan minyak pada lampu." Namun, Umar menjawab, "Tidak perlu, itu bukan urusanmu." Kemudian tamu itu berkata lagi, "Kalau begitu izinkan aku memanggil pelayan untuk mengurus lampu ini." Tetapi Umar berkata, "Tidak juga. Aku tidak mau merepotkan pelayanku di saat dia sedang beristirahat." Maka Umar bangkit sendiri, menuangkan minyak, lalu menyalakan lampu kembali. Setelah itu ia duduk kembali. Tamu itu merasa heran lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau sendiri yang melakukannya padahal engkau seorang khalifah?" Umar menjawab dengan kalimat yang terkenal, "Aku hanyalah seorang manusia. Aku bangkit ketika aku duduk dan aku duduk ketika aku bangkit. Aku sama saja seperti kalian." Dari kisah ini, Ibnu Al-Jauzi ingin menekankan bahwa pemimpin sejati adalah yang merendahkan diri, tidak sombong dengan jabatannya, dan tidak merasa lebih mulia daripada rakyatnya. Kezuhudan seorang khalifah. Dikisahkan ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ia mewarisi kekuasaan dari Bani Umayyah yang penuh dengan kemewahan dan kekayaan harta. Namun, begitu ia menjabat, Umar justru mengubah wajah kekhalifahan dengan kezuhudan dan keadilan. Pada hari pertama ia menjadi khalifah, para pembesar Bani Umayyah datang untuk mengucapkan selamat. Mereka berharap Umar akan meneruskan tradisi keluarga mereka, hidup dalam istana megah, dikelilingi pelayan, dan menikmati harta dari Baitul Mal. Namun Umar naik mimbar lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai manusia, aku bukanlah hakim yang paling adil, bukan pula yang paling kuat di antara kalian. Tetapi aku hanyalah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Maka siapa saja yang melihatku menyimpang, hendaklah." Orang-orang pun tertegun mendengar ucapannya. Sebab, biasanya khalifah yang baru justru berbicara tentang kekuasaan dan kebesaran. Umar kemudian memanggil keluarganya, termasuk istrinya Fatimah binti Abdul Malik yang dikenal sangat kaya. Ia berkata kepada mereka, "Ketahuilah, aku tidak akan pernah mengambil 1 dirham pun dari harta Baitul Mal untuk kepentingan keluargaku. Semua harta itu adalah milik umat. Jika kalian ingin menemaniku, maka tinggalkanlah kemewahan. Jika tidak, silakan kembali ke rumah kalian dengan perhiasan kalian." Fatimah pun menangis. Ia adalah putri khalifah sebelumnya, terbiasa hidup mewah. Namun, karena cintanya kepada Umar, ia berkata, "Aku memilih bersamamu wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, dunia ini fana, tetapi ridha Allah kekal selamanya."
Maka ia menyerahkan seluruh perhiasan emasnya kepada Baitul Mal. Perhatian kepada rakyat. Suatu malam Umar bin Abdul Aziz berkeliling kota. Ia menyamar seperti orang biasa tanpa pengawal. Ia mendengar keluhan seorang wanita tua yang berkata kepada anaknya, "Kita tidak punya makanan malam ini. Andai saja Khalifah kita mengetahui keadaan kita." Umar mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai ibu?" Wanita itu menjawab tanpa tahu siapa lawan bicaranya, "Kami kelaparan." Sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, ia sibuk mengurus rakyatnya, tapi tampaknya ia belum tahu keadaan kami. Umar terdiam. Air matanya menetes. Malam itu juga ia kembali ke gudang Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum di pundaknya, lalu mengetuk pintu rumah wanita itu. Ia berkata, "Ini makanan untukmu dan keluargamu. Jika besok masih kurang, datanglah ke Baitul Mal. Di sana hakmu disimpan." Wanita itu menangis lalu berkata, "Semoga Allah merahmati Khalifah Umar. Andaikan semua pemimpin seperti beliau." Umar menundukkan kepala. Ia tidak ingin diketahui siapa dirinya. Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan bahwa keadilan Umar bin Abdul Aziz begitu luas, hingga tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima zakat. Para petugas zakat kebingungan karena setiap kali mereka datang membawa harta, orang-orang berkata, "Aku sudah cukup. Pergilah cari yang lebih membutuhkan dariku." Pada masa itu, serigala dan kambing dikisahkan bisa minum di sungai yang sama tanpa saling mengganggu. Seakan Allah menurunkan keberkahan karena keadilan Umar. Namun, keadilan Umar bin Abdul Aziz tidak disukai sebagian besar keluarganya dari Bani Umayyah. Mereka merasa hak istimewa mereka dicabut. Maka diceritakan bahwa mereka meracuni Umar dengan racun yang sangat halus. Saat ajalnya mendekat, Umar tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak menginginkan dunia ini. Jika aku menegakkan keadilan, itu semata karena takut akan siksa dan mengharap ridha-Mu. Ampunilah aku dan temukan aku dengan rahmat-Mu." Ia wafat pada usia 39 tahun setelah hanya memimpin selama 2 tahun 5 bulan. Namun, dalam masa singkat itu ia mengubah wajah kekhalifahan dan menegakkan keadilan yang tak tertandingi. Kisah ini dalam Al-Muntazah menjadi bukti bahwa kekuatan pemimpin bukan pada pedang atau harta, melainkan pada keadilan, amanah, dan kerendahan hati. Nasihat Hasan Al-Basri tentang kematian. Dikisahkan suatu hari Imam Hasan Al-Basri melewati sekelompok orang yang sedang duduk sambil tertawa terbahak-bahak. Ia berhenti, memandang mereka dengan tajam, lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa bahwa di hadapan kalian ada kematian yang setiap saat semakin mendekat? Apakah kalian merasa aman dari sakaratul maut padahal ia bisa datang kapan saja? Bagaimana mungkin kalian bisa tertawa dengan begitu bebas sementara kubur telah menunggu di depan kalian?" Tiba-tiba orang-orang itu terdiam. Tawa mereka lenyap seketika berganti dengan rasa takut yang membuat wajah mereka pucat. Hasan Al-Basri melanjutkan, "Jika hati seseorang dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah, maka dunia ini akan terasa sempit baginya. Ia tidak akan tertipu oleh kenikmatan yang fana. Demi Allah, andai kalian bisa melihat tempat kembali kalian di akhirat, niscaya kalian akan melupakan tawa dan sibuk menangis." Dikisahkan pula setiap kali Hasan Al-Basri mengingat kematian, wajahnya berubah pucat.
Seakan-akan ia baru saja mendengar kabar bahwa ajalnya telah tiba. Ia sering berkata seolah-olah mendengar suara malaikat maut memanggil. Dan, aku melihat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ia melanjutkan, bagaimana mungkin seorang mukmin bisa merasa aman dari hisab sementara setiap hembusan nafas adalah langkah menuju kubur? Maka orang-orang Basrah yang mendengar nasihat itu banyak yang menangis terseduh-seduh. Sebagian mereka berkata, demi Allah, jika Hasan al-Basri berbicara tentang akhirat seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepala. Dari kisah ini, Ibnu al-Jauzi menekankan bahwa zuhud sejati bukanlah meninggalkan dunia sama sekali, melainkan menjadikan dunia hanya sebagai jalan menuju akhirat. Orang yang sadar akan maut tidak akan tertipu oleh tawa dunia, tetapi menyiapkan diri dengan amal. Kisah Ibrahim bin Adham meninggalkan kerajaan. Dikisahkan suatu hari Ibrahim bin Adham yang dahulu seorang raja di Bal keluar dari istananya di malam hari. Ia menaiki kudanya berkeliling sendirian tanpa pengawal. Angin malam bertiup dingin dan dalam kesunyian itu ia mendengar suara aneh dari atap istananya. Ia bertanya, siapakah di atas sana? Suara itu menjawab, aku sedang mencari untaku yang hilang. Ibrahim terkejut lalu berkata, engkau mencari unta di atap istana? Mana mungkin ada unta di sana? Suara itu menjawab tegas, kalau begitu, mengapa engkau mencari Allah di dalam istana yang penuh kemewahan dan kelalaian? Kata-kata itu menusuk hati Ibrahim. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang berhias emas, tetapi hatinya terasa sempit. Ia berkata dalam hati, apakah aku diciptakan hanya untuk bermegah-megahan di dunia sementara kematian menungguku? Keesokan harinya ia pergi berburu. Ketika ia membidik seekor rusa, tiba-tiba rusa itu menoleh ke arahnya seakan berbicara, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak diciptakan untuk selain ini? Apakah hanya untuk membunuh hewan engkau dilahirkan? Ibrahim terjatuh dari kudanya. Hatinya bergetar hebat. Ia meninggalkan perburuannya lalu kembali ke kota dengan wajah murung. Beberapa hari kemudian ia mendengar seorang pengemis mengucapkan doa di depan istananya. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan MU meskipun hamba ini. Doa itu seakan menjawab kebimbangannya. Malam itu Ibrahim memutuskan meninggalkan kerajaannya. Ia menanggalkan pakaian kebesaran, keluar dari istana tanpa membawa apapun kecuali pakaian sederhana, lalu berjalan sebagai orang biasa. Sejak hari itu Ibrahim bin Adham hidup zuhud. Ia tinggal di masjid, bekerja sebagai buruh upahan, dan sering mencari nafkah dengan memikul barang orang lain. Ia pernah berkata, aku dahulu seorang raja. Aku tidur di ranjang yang empuk dijaga para prajurit. Namun, demi Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat tidur seperti tidurku sekarang di atas tanah, hanya beralaskan lengan dan ditemani zikir kepada Allah. Dikisahkan pula suatu ketika seorang lelaki bertanya kepada Ibrahim, wahai Abu Ishaq, apa yang membuatmu meninggalkan kerajaanmu yang megah? Ia menjawab, aku mencari kebahagiaan yang sejati. Dahulu aku memiliki segalanya, tapi hatiku kosong. Kini aku tidak memiliki apapun, tapi hatiku penuh dengan Allah. Dari kisah ini, Ibnu al-Jauzi menekankan bahwa kekuasaan, harta, dan kemewahan dunia tidak pernah bisa memberi ketenangan hati. Justru dengan meninggalkan cinta dunia, hati menjadi lapang dan dekat dengan Allah. Zuhud bukan berarti miskin,
tetapi berarti menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan dunia sebagai sandaran. Mahabbah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dikisahkan suatu hari Rabi'ah Al-Adawiyah berjalan di jalanan Basrah pada malam yang sunyi. Di tangannya ada obor api dan sebuah timba air. Orang-orang yang melihatnya keheranan lalu bertanya, "Wahai Rabi'ah, hendak kemana engkau dengan api dan air itu?" Rabi'ah menjawab dengan mata yang bercahaya oleh keyakinan, "Aku akan membakar surga dengan api ini dan akan menyiram api neraka dengan air ini agar manusia tidak lagi beribadah karena ingin surga atau takut neraka, tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah." Orang-orang terdiam mendengar ucapannya. Sejak saat itu nama Rabi'ah dikenal sebagai simbol mahabbah, cinta kepada Allah yang tulus. Suatu malam, seorang sahabatnya mendengar Rabi'ah berdoa dalam sujudnya, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka emamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah surga itu bagiku. Tetapi jika aku beribadah kepadamu mata-mata karena cinta kepadamu, maka janganlah engkau palingkan aku dari melihat wajahmu." Doa itu mengguncang hati orang yang mendengarnya hingga ia menangis terseduh-seduh. Dikisahkan pula seorang lelaki pernah datang kepada Rabi'ah dan berkata, "Wahai Rabi'ah, aku mencintaimu." Rabi'ah menunduk dan menjawab, "Cintaku hanya untuk Allah. Jika engkau mencintaiku karena Allah, maka doakan aku agar Allah ridha kepadaku." Ia hidup sederhana, tidur di tikar usang, berpuasa hampir setiap hari, dan tidak pernah berambisi mengejar dunia. Namun, dalam kesederhanaan itu, ia memiliki kekayaan hati yang tidak tertandingi. Pernah seseorang bertanya kepadanya, "Apakah engkau membenci dunia ini, wahai Rabi'ah?" Ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku membenci dunia sementara dunia adalah jalan yang mengantarkan aku kepada Tuhanku? Aku tidak mencintai dunia, tapi aku juga tidak membencinya. Aku hanya menjadikan dunia sebagai kendaraan menuju Allah." Dari kisah ini, Ibnu Al-Jauzi menekankan bahwa ibadah yang tertinggi bukan sekadar karena takut akan siksa atau ingin balasan, melainkan ibadah yang lahir dari cinta tulus kepada Allah. Hanya dengan cinta yang murni, seorang hamba benar-benar akan merasakan manisnya kedekatan dengan Tuhannya. Ketakutan Sufyan Tsauri pada hisab. Dikisahkan suatu hari Imam Sufyan Tsauri sedang duduk di rumahnya ditemani murid-muridnya. Malam itu sunyi, hanya suara angin yang masuk melalui celah pintu. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat, tubuhnya gemetar, dan ia menundukkan kepala dalam-dalam. Salah seorang muridnya bertanya dengan penuh khawatir, "Wahai Abu Abdillah, apa yang membuat engkau ketakutan seperti ini?" Sufyan menjawab dengan suara bergetar, "Bagaimana aku tidak takut sementara aku tidak tahu bagaimana nasibku ketika berhadapan dengan Allah? Aku tidak tahu apakah amal-amalku diterima atau ditolak. Setiap kali aku membaca firman Allah, dan tampaklah bagi mereka dari Allah apa yang belum pernah mereka sangka." Quran Surah Az-Zumar ayat 47. Tubuhku gemetar. Aku takut jangan-jangan aku akan melihat sesuatu yang tidak pernah aku perhitungkan. Kemudian ia menangis terseduh-seduh hingga bajunya basah oleh air mata. Dikisahkan pula suatu ketika seorang lelaki kaya mendatangi Sufyan menawarkan hadiah berupa harta. Lelaki itu berkata, "Ambillah harta ini wahai Imam. Engkau berhak menerimanya sebab engkau orang yang berilmu dan telah mengajarkan kebaikan." Namun, Sufyan menolak dengan tegas. Ia berkata, "Jika aku menerima hartamu,
Aku khawatir ilmuku akan menjadi jualan. Aku ingin ilmu ini tetap murni karena Allah, bukan karena dunia. Lelaki itu mendesak namun Sufyan tetap menolak. Bahkan ia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku dari cinta dunia yang menjerumuskan. Jadikanlah aku mati dalam keadaan tidak bergantung pada harta manusia." Kisah lain menyebutkan bahwa Sufyan pernah bersembunyi dari kejaran penguasa. Hal itu karena khalifah pada masanya ingin mengangkatnya sebagai hakim. Padahal Sufyan tidak mau. Ia berkata, "Jika aku menerima jabatan itu, aku khawatir akan dipaksa memutuskan hukum yang bertentangan dengan kitab MU. Demi Allah, aku lebih memilih hidup miskin di jalan MU daripada duduk di kursi kekuasaan dengan mengkhianati amanah." Maka ia berpindah dari kota ke kota, hidup sederhana, bahkan sering tidur di jalanan, hanya agar tidak terikat dengan kekuasaan. Dikisahkan pula ketika ajalnya sudah dekat, wajahnya semakin pucat, matanya basah dengan air mata dan ia terus berbisik, "Aku takut. Aku takut. Bagaimana jika seluruh amal ibadahku tidak diterima?" Orang-orang di sekelilingnya berkata, "Wahai imam, bukankah engkau seorang yang zuhud, ahli ibadah, dan telah mengajarkan ilmu kepada ribuan orang? Mengapa engkau masih takut?" Sufyan menjawab, "Diamlah. Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar termasuk di dalamnya. Karena itulah aku menangis. Kemudian beliau wafat dalam keadaan menangis dengan wajah yang bersinar seakan Allah memuliakannya di akhir hayatnya. Keberanian Abu Hazim Al-Araj di hadapan Khalifah. Dikisahkan suatu hari Raja Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, datang ke Madinah. Ia ingin bertemu dengan para ulama untuk meminta nasihat. Namun, para ulama banyak yang segan untuk bicara jujur di hadapan penguasa karena takut pada kekuasaannya. Lalu ada yang menyarankan agar Hisham menemui Abu Hazim Al-Araj, seorang ulama zuhud yang hidup sederhana, namun dihormati oleh masyarakat karena keikhlasannya. Maka Hisham pun memanggil Abu Hazim ke majelisnya. Ketika Abu Hazim masuk, ia mengenakan pakaian yang lusuh tanpa rasa takut atau segan sedikit pun. Para pengawal menatapnya sinis. Namun Hisham tersenyum untuk menyambutnya. Setelah duduk, Hisham berkata, "Wahai Abu Hazim, mengapa aku tidak menyukai dunia? Tetapi ketika ia pergi dariku, aku bersedih?" Abu Hazim memandangnya dengan tenang lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau mencintai dunia karena engkau telah menghiasi istana dan singgasana dengan kemegahan. Namun engkau lupa menghiasi dirimu dengan amal baik untuk akhirat. Bagaimana engkau tidak bersedih ketika dunia pergi sementara engkau tidak memiliki bekal yang cukup untuk negeri setelah kematian?" Mendengar itu, wajah Hisham pun berubah. Para pengawal menjadi tegang. Namun Abu Hazim tetap melanjutkan, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah dunia ini bagaikan bayangan yang sebentar lagi hilang, bagaikan mimpi yang sebentar lagi terbangun. Orang yang paling rugi adalah orang yang sibuk membangun istana dunia, tetapi melupakan rumahnya di akhirat. Engkau akan meninggalkan singgasana ini dan tidak ada yang menemanimu kecuali amalmu." Hisham terdiam cukup lama lalu ia berkata lirih, "Wahai Abu Hazim, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa selamat di hari kiamat?"
Abu Hazim menjawab, tinggalkanlah kebanggaanmu atas dunia ini dan jadikanlah Allah sebagai tujuan dari setiap amalmu. Jangan takut kepada makhluk karena mereka tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat tanpa izin Allah. Carilah ridha Allah maka engkau akan aman di dunia dan akhirat. Kisah ini menyebar luas di kalangan masyarakat. Orang-orang kagum dengan keberanian Abu Hazim yang berani menasihati seorang khalifah dengan kata-kata yang keras tanpa takut pada kedudukan dan kekuasaannya. Bahkan banyak yang berkata, jika bukan karena orang-orang zuhud seperti Abu Hazim, niscaya para raja akan semakin lalai dan tenggelam dalam dunia. Dan dari kisah ini, Ibnu Al-Jauzi menekankan bahwa ulama sejati adalah mereka yang tidak takut pada kekuasaan dunia, tetapi hanya takut kepada Allah. Mereka menjadi cermin kebenaran meskipun harus berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ketegasan Tawus bin Kaisan. Dikisahkan suatu hari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, berangkat menuju Makkah untuk menunaikan haji. Ketika itu beliau ditemani oleh para pengawal, pembesar, serta keluarganya. Setelah selesai tawaf dan ibadah lainnya, Khalifah mendengar tentang seorang alim besar bernama Tawus bin Kaisan yang terkenal dengan ketakwaannya, ilmunya, dan kewaraannya. Khalifah lalu berkata kepada para pengawalnya, "Panggillah Tawus untuk datang ke majelis kita. Aku ingin mendengar nasihatnya." Maka pengawal pun pergi menjemput Tawus. Namun, ketika disampaikan panggilan itu, Tawus berkata dengan tenang, "Jika Amirul Mukminin membutuhkan ilmu, maka hendaklah ia yang mendatanginya. Adapun aku seorang hamba Allah yang hina tidak layak untuk bergegas memenuhi panggilan penguasa dunia." Ketika berita ini sampai kepada Khalifah, para pengawal marah. Mereka merasa Tawus tidak menghormati pemimpin tertinggi kaum muslimin. Namun Khalifah berkata, "Biarkan dia. Aku ingin tahu apa yang akan ia katakan." Maka Khalifah pun mendatangi Tawus di rumahnya. Rumah itu sangat sederhana, hanya berupa bangunan kecil dengan perabot seadanya. Saat Khalifah masuk, ia mendapati Tawus sedang duduk di atas tikar yang usang dengan wajah tenang dan tidak menampakkan sedikit pun rasa segan. Khalifah pun duduk di hadapan Tawus. Setelah hening sejenak, Khalifah berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, nasihatilah aku. Sesungguhnya hati ini sering condong pada dunia padahal aku tahu akhirat itu pasti." Tawus menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang sebelum kita telah membangun istana megah, menumpuk harta, mengangkat pasukan, dan memerintah dengan kekuasaan. Namun, apakah engkau tahu bagaimana akhir mereka? Mereka telah terkubur di tanah, dimakan oleh bumi dan tidak tersisa kecuali amal mereka. Maka apakah engkau ingin mengikuti jejak mereka yang hanya meninggalkan dunia tanpa bekal?" Khalifah menunduk, wajahnya memerah menahan rasa malu. Namun Tawus melanjutkan dengan suara lantang, "Ketahuilah, Allah tidak menciptakan engkau untuk berbangga dengan kedudukanmu, tetapi untuk menegakkan keadilan. Engkau diberi amanah untuk memimpin manusia menuju jalan Allah, bukan untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu. Jika engkau amanah, maka engkau akan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Tetapi jika engkau berkhianat, maka api neraka lebih layak bagimu." Air mata pun menetes di wajah Khalifah. Para pengawal yang menyaksikan kejadian itu terdiam tak berani berkata apa-apa.
Khalifah lalu berkata lirih, "Semoga Allah merahmati MU. Wahai Taus, tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku seperti engkau hari ini. Aku merasa seakan dunia ini kecil dan hina dibandingkan dengan akhirat." Taus lalu menunduk sambil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, barang siapa yang mengenal Allah maka dunia menjadi kecil di matanya. Dan barang siapa yang buta dari akhirat, maka dunia menjadi besar di hatinya." Setelah itu Khalifah bangkit dan pamit pergi. Namun, sebelum keluar ia berkata kepada para pengawalnya, "Celakalah kalian. Jangan kalian halangi aku dari orang-orang seperti ini. Demi Allah, nasihat seorang ulama lebih berharga daripada 1000 kata pujian dari manusia." Maka tersebarlah kisah ini di Makkah. Dan orang-orang semakin menaruh hormat kepada Taus bin Kaisan, ulama zuhud yang tidak gentar pada penguasa dan tidak menjual ilmunya untuk dunia. Dan dari kisah ini, Ibnu Al-Jauzi menekankan bahwa kemuliaan seorang alim bukanlah pada harta atau kedudukan, tetapi pada keberaniannya menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan penguasa. Karena orang yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan takut kepada siapapun selainnya. Raja dan nasihat Abu Kilabah. Dikisahkan suatu hari seorang raja dari Bani Umayyah tengah duduk di istananya yang megah. Di sekelilingnya ada para menteri, penasihat, dan para penjilat yang senantiasa memuji-muji dirinya. Tirai sutra bergelantungan, lampu-lampu minyak berjejer dan pelayan berlalu lalang membawa makanan dan minuman yang lezat. Raja itu memandang ke sekelilingnya dengan bangga. Ia berkata dengan suara lantang, "Siapakah yang lebih berkuasa dariku di muka bumi ini? Aku memiliki pasukan, harta, istana, dan rakyat yang tunduk di bawah perintahku. Seakan dunia telah aku genggam di tangan kananku." Orang-orang di sekitarnya mengangguk seakan menyetujui. Namun, di antara yang hadir ada seorang alim zuhud yang ikut dipanggil ke istana. Dialah Abu Kilabah, seorang ulama yang dikenal tajam dalam menasihati. Raja menoleh kepadanya sambil tersenyum tipis. "Wahai Abu Kilabah, engkau selalu berbicara tentang dunia yang fana. Lihatlah sekitarmu. Apakah engkau masih berani mengatakan bahwa dunia ini tidak ada artinya?" Abu Kilabah berdiri, menatap lurus ke wajah raja lalu berkata dengan suara tenang namun penuh wibawa, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku bercerita. Dahulu ada seorang raja yang lebih perkasa darimu. Ia memiliki tentara yang lebih banyak, harta yang lebih melimpah, dan istana yang lebih indah. Namun, ketika ajalnya tiba, ia dibaringkan di atas tanah, dimandikan dengan air yang sederhana, lalu dikafani dengan kain putih yang murah. Tidak ada mahkota di kepalanya. Tidak ada emas yang ikut masuk ke kuburnya. Yang tersisa hanyalah amalnya. Wahai Amirul Mukminin, itulah takdir setiap manusia termasuk engkau." Raja terdiam, para menteri menunduk. Suasana istana berubah menjadi hening. Namun Abu Kilabah belum selesai. Ia maju selangkah lalu berkata lebih keras, "Apakah engkau mengira singgasana ini akan melindungimu dari malaikat maut? Demi Allah, engkau akan diturunkan dari kursimu lalu dibawa ke kubur yang sempit. Apakah engkau ingin masuk ke dalam kubur dengan hati penuh dosa ataukah dengan amal yang bisa menyelamatkanmu?" Wajah sang raja pucat. Peluh dingin mulai mengalir di keningnya. Ia memandang ke arah para menterinya. Namun tidak seorang pun berani berbicara.
Suasana semakin mencekam. Raja pun menundukkan kepalanya lalu berkata lirih, "Wahai Abu Kilabah, engkau telah mengetuk hatiku. Selama ini aku tertipu oleh gemerlap dunia. Demi Allah, mulai hari ini aku akan memperhatikan akhiratku lebih dari duniaku." Abu Kilabah menambahkan nasihat, "Wahai Amirul Mukminin, dunia ini adalah ladang. Akhirat adalah tempat memetik hasil. Barang siapa menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebahagiaan. Barang siapa menanam keburukan, maka ia akan menuai penyesalan. Maka jagalah akhiratmu. Karena itulah rumah abadi yang tidak akan sirna." Sejak peristiwa itu, Raja menjadi lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara. Ia sering menangis ketika mengingat kematian dan lebih dekat dengan ulama untuk mencari nasihat. Dan dari kisah ini, Ibnu Al-Jauzi menekankan bahwa kematian adalah kunci yang bisa meruntuhkan kesombongan penguasa sekalipun. Tidak ada istana yang bisa melindungi dari liang kubur. Tidak ada pasukan yang bisa menghalangi malaikat maut. Orang yang cerdas adalah yang selalu ingat mati lalu mempersiapkan diri dengan amal saleh. Harapan dalam taubat. Dikisahkan suatu hari Hasan al-Basri duduk di majelisnya. Pada saat itu datanglah seorang lelaki. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu dan tubuhnya gemetar seakan terbebani sesuatu yang berat. Ia mendekati Hasan lalu berkata, "Wahai Abu Said, aku ini seorang hamba yang banyak dosa. Setiap kali aku bertobat, aku kembali jatuh pada dosa itu lagi. Apakah masih ada harapan bagiku di sisi Allah?" Majelis menjadi hening. Semua murid menunggu jawaban. Hasan menundukkan kepala sejenak lalu menatap lelaki itu dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Wahai saudaraku, berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang kau lakukan. Sesungguhnya Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya hingga ruh sampai ke kerongkongan. Maka janganlah engkau merasa lelah mengetuk pintunya sekalipun engkau jatuh berkali-kali. Sebab Allah tidak melihat berapa kali engkau jatuh, tetapi berapa kali engkau kembali." Mendengar itu, lelaki tersebut menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Tapi wahai Imam, dosaku terlalu banyak. Aku malu kepada Allah." Hasan menjawab, "Ketahuilah rasa malu yang membuatmu kembali kepada Allah adalah tanda bahwa iman masih ada di hatimu. Seandainya engkau datang membawa dosa sebesar gunung, namun engkau datang dengan taubat yang tulus, maka ampunan Allah lebih besar daripada gunung itu. Tidakkah engkau mendengar firman-Nya? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Orang itu semakin menangis. Lalu ia berjanji di hadapan majelis untuk memperbaiki hidupnya. Murid-murid yang hadir pun ikut meneteskan air mata. Sebab nasihat Hasan bukan hanya untuk si penanya, tetapi juga untuk hati mereka masing-masing. Ibnu Al-Jauzi menekankan dari kisah ini bahwa seorang alim sejati bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menyalakan kembali harapan di hati manusia. Ia menjadi pintu rahmat, bukan penghalang menuju Allah. Taubat tidak mengenal kata terlambat dan setiap dosa bisa terhapus oleh keikhlasan kembali kepadanya. Umar bin Abdul Aziz dan tanggung jawab kepemimpinan. Dikisahkan suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz duduk di ruang sederhana di istananya. Meski beliau adalah penguasa seluruh negeri Islam saat itu, kehidupannya tidak berbeda dengan rakyat biasa.
Pakaian yang dikenakannya tidak mewah. Alas duduknya hanyalah tikar kasar dan makanannya sederhana berupa roti kering dan sedikit lauk. Pada hari itu datanglah putranya sendiri, Abdul Malik, seorang pemuda yang saleh namun penuh semangat. Ia berkata, "Wahai ayahku, engkau adalah khalifah kaum muslimin. Mengapa engkau begitu keras kepada dirimu? Engkau bisa saja makan lebih enak dan mengenakan pakaian yang lebih indah. Bukankah itu tidak dilarang?" Umar bin Abdul Aziz menatap anaknya dengan tatapan lembut namun tegas. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jiwa ini bagaikan tunggangan. Jika engkau memberinya kelonggaran, ia akan menyeretmu menuju kebinasaan. Aku tidak ingin diriku menjadi pemimpin yang dimanjakan dunia lalu melupakan akhirat. Ketahuilah, aku ini hanyalah penjaga sementara. Setiap kebijakan yang aku buat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah." Anaknya terdiam namun masih bertanya, "Tapi wahai ayahku, bukankah engkau khalifah? Bukankah engkau memiliki hak lebih dari rakyatmu?" Beliau menjawab, "Demi Allah, aku dan rakyatku sama di hadapan Allah. Perbedaannya hanya satu. Aku lebih berat pertanggungjawabannya. Mereka hanya dimintai pertanggungjawaban atas diri mereka sendiri. Sedangkan aku akan ditanya tentang seluruh umat yang aku pimpin. Maka bagaimana mungkin aku menganggap diriku lebih istimewa?" Suasana hening. Para pembesar yang hadir ikut menundukkan kepala. Sebagian menangis karena tersentuh ucapan itu. Umar bin Abdul Aziz lalu melanjutkan, "Wahai anakku, sesungguhnya kenikmatan dunia hanya sebentar. Aku ingin ketika aku bertemu Allah, aku datang dengan wajah berseri, karena aku telah berlaku adil. Tidak ada yang lebih aku takuti daripada dua orang yang terzalimi. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain menjadi pemimpin yang diridai Allah." Ibnu Al-Jauzi menekankan dari kisah ini bahwa keadilan dan kezuhudan Umar bin Abdul Aziz menjadi teladan sepanjang zaman. Ia tidak membedakan dirinya dari rakyat jelata. Bahkan lebih keras kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Inilah rahasia mengapa kepemimpinannya, yang hanya berlangsung singkat, dikenang sepanjang sejarah. Karena ia memimpin dengan takut kepada Allah, bukan dengan nafsu kekuasaan. Demikianlah kisah yang tercatat dalam kitab Al-Muntazam karya Ibnu Al-Jauzi. Sebuah warisan agung yang menyimpan begitu banyak pelajaran, nasihat, dan hikmah dari para ulama, pemimpin, dan orang-orang saleh terdahulu. Setiap peristiwa yang beliau rangkai bukan sekadar sejarah, tetapi juga cermin bagi kita untuk merenungi kehidupan. Semoga dari kisah ini kita mampu mengambil ibrah, memperbaiki diri, dan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan pelajaran agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama dan terus meneladani orang-orang saleh sebelum kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Insya Allah kita akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari Khazanah Islam, agar bias menjadi pelajaran untuk kita bersama.